Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarnya tentang topik 1. Hari ini anggota kelompoknya yaitu Elsa Pana Surbakti, Rizka, Tiara Putri Suryani, dan saya sendiri Taslim dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Saparini MPD. Nah, topik 1 ini membahas tentang materi teori belajar, yaitu ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Kemudian, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme dan diskusikan dalam kelompok. Buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut, yaitu Tania 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Teori yang pertama yaitu tentang teori behavioristik, yang dimana isi tentang teori ini yaitu berfokus kepada tingkah laku, dan penerapannya itu di dalam kelas yaitu melalui pemberian pengertian atau penguatan dan hukuman dengan tujuan untuk mengubah perilaku siswa. Contoh teori behavioristik, seorang peserta didik mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, maka peserta didik akan mendapatkan reward atas pencapaiannya. Sebaliknya, jika melakukan sebuah kesalahan, maka peserta didik akan mendapatkan hukuman yang diharapkan dapat memberikan pengertian agar tidak dapat mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari. Teori sosial kognitif dipengaruhi lingkungan interaksi sosial pada pembelajaran dan bagaimana individu dapat berpikir dan mengambil keputusan. Contoh teori sosial kognitif mendorong peserta didik untuk bekerja sama atau berkolaborasi dalam kelompok kecil atau berpasangan. Dalam hal ini, mereka didorong untuk dapat berpikir kritis tentang materi yang dipelajari. Kemudian meminta mereka menerapkannya dalam keadaan sebenarnya dan dapat membagikannya dengan melalui diskusi terbuka. Teori konstruktivisme berfokus pada gagasan yang dimiliki oleh manusia berdasarkan pengalaman dan cara pandangnya, yang menekankan peserta didik untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Contoh teori konstruktivisme, yaitu guru dapat memberikan tugas yang memerlukan penyelesaian masalah dan kolaborasi untuk membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang topik tertentu. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, model pembelajaran problem-based learning. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry-based learning. Yang keempat, model pembelajaran collaborative learning. Dan yang kelima, model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran ini difokuskan pada proses belajar siswa untuk menemukan suatu konsep atau solusi melalui eksplorasi mandiri pada masalah yang diberikan. Dalam model ini, guru bertindak sebagai fasilitator dan memotivasi siswa untuk membawa pengetahuan dan pengalaman mereka dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran problem-based learning. Pada model pembelajaran problem-based learning difokuskan pada penggunaan masalah dunia nyata sebagai titik awal. Tujuan dari model ini adalah untuk membantu siswa belajar memecahkan masalah di dunia nyata, membangun keterampilan analitis serta keterampilan kerjasama kelompok. Model pembelajaran inquiry-based learning. Model pembelajaran inquiry-based learning difokuskan pada metode penemuan di mana siswa belajar dengan cara menemukan konsep melalui pertanyaan, investigasi, dan interpretasi. Dalam model ini, guru bertindak sebagai pemandu dan hanya campur tangan jika siswa meminta bantuan dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran collaborative learning. Model collaborative learning mendorong siswa untuk bekerja sama dalam belajar dan mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kolaboratif ini memperlihatkan cara kerja tim
dan membangun keterampilan sosial dan keterampilan kritis dalam suatu lingkungan yang terstruktur. Baiklah, saya lanjutkan. Selanjutnya model pembelajaran Project Based Learning. Pada model ini, siswa atau peserta didik memilih topik proyek yang relevan bagi mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Model pembelajaran ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Selanjutnya itu terkait pertanyaan nomor 3, upaya yang dapat dilakukan di kelas dalam memotivasi Tania itu ada 6. Yang pertama, identifikasi potensi. Yang kedua, melalui permainan. Yang ketiga, pembelajaran berinteraksi. Yang keempat, menjalin hubungan positif. Yang kelima, apresiasi dan teguran. Serta yang keenam, menghargai proses. Berikutnya mengenai penjelasan terkait upaya yang dapat dilakukan. Itu yang pertama mengenai identifikasi potensi. Maksudnya di sini adalah mengidentifikasi potensi, yaitu berupa kelebihan yang dimilikinya. Kemudian beri kesempatan pada Tania untuk mengembangkan potensi tersebut. Bila perlu juga bantu Tania dalam pengembangannya. Yang kedua itu melalui permainan. Dalam hal ini, permainan yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan Tania dapat membantu dia mengembangkan keterampilan dan kesuksesan yang dapat meningkatkan motivasinya untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang berinteraktif. Maksudnya, pembelajaran yang interaktif itu seperti diskusi kelompok, belajar kelompok, dan eksplorasi. Hal ini dapat membantu Tania merasa nyaman dan menjadikannya terlibat secara aktif dalam kelompok juga dapat memperluas pemahamannya tentang materi yang dipelajari. Berikutnya itu poin keempat, menjalin hubungan positif. Melalui hubungan positif dengan teman-temannya dan guru, tentu Tania dapat merasa tidak sendiri dan punya dukungan untuk mengatasi tantangan yang dia hadapi. Yang kelima, apresiasi dan teguran. Berikan hadiah kecil atau ucapan pujian serta pengakuan terhadap pencapaian kecil yang dilakukan oleh Tania. Begitu juga sebaliknya, jika Tania melakukan hal-hal yang tidak baik, boleh diberikan teguran dan arahan sehingga dalam proses belajarnya dia dapat memahami dan terdorong untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, poin keenam, menghargai proses. Terakhir, bantu Tania menyadari bahwa pembelajaran adalah proses yang membutuhkan waktu dan upaya, sehingga hargai proses Tania dalam mempelajari materi dan memberi dukungan kepadanya untuk terus berupaya. Dan salah ataupun benar merupakan hal biasa dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.